Shalom anak-anak Miss, anak kelas 5. Kita belajar agama lagi ya nak. Ayo siapkan bukunya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 467. 467. Sama-sama menyanyikannya. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, terima kasih buat hari ini Bapa. Kami boleh belajar lagi firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus mengajari kami Tuhan, mampukan kami boleh mengerti firman Tuhan, supaya kami Tuhan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke anak-anak Miss, kita buka buku kita dan katekismus kita ya nak. Kita bacakan titah ketiga. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Buka buku paketnya, halaman 14 bab 3. Kita belajar tentang apa itu bertobat. Oke, siapa yang sudah bertobat anak-anak Miss? Minggu yang lalu sudah janji ya nak. Kita pelajarannya tentang dosa ya. Sudah janji tidak mau lagi memarahi orang tuanya ya kan sayang. Sekarang pelajaran kita apa itu bertobat ya. Pengertian bertobat. Pengertian bertobat. Bertobat itu berasal dari bahasa Ibrani ya, dengan kata shu, S-U-U, shu, artinya berputar, berbalik kembali, berbalik dari dosa kembali kepada Allah ya. Bertobat dalam bahasa Yunani yaitu metanoia, artinya perubahan hati, yaitu perubahan nyata dalam tindakan, dalam pikiran, pandangan, dengan arah yang sudah berubah. Jadi pertobatan bisa terlihat dari perubahan sikap ya, atau perilaku yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya sayang, jadi pertobatan itu terlihat dari perilaku yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Pertobatan itu adalah syarat mutlak untuk menerima keselamatan dari Allah. Pertobatan harus terjadi berulang-ulang setiap hari dan setiap saat. Mengapa? Karena setiap hari dan setiap saat kita diperhadapkan dengan kehidupan yang penuh dengan dosa. Jadi setiap hari, setiap saat kita harus memikirkan perbuatan kita. Apakah aku masih mau berdosa? Ya. Jadi tadi sudah Miss kasih tahu ya nak, perubahan sikap yang dipimpin oleh Roh Kudus ya. Pertobatan itu sayang bukan hanya di bibir saja, bukan hanya omongan saja. Aku sudah bertobat loh, bukan begitu saja ya pertobatan, tetapi harus terlihat dari tindakannya, harus terlihat dari sikapnya sehari-hari. Jadi bertobat itu meninggalkan semua kehidupan lama dan memulai hidup yang baru dengan menaati ajaran Alkitab. Karena kalau kamu tidak bertobat, tidak bisa menerima keselamatan.
Nah, syarat mutlak menerima keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus adalah hidup bertobat, ya. Orang berdosa harus bertobat. Kita orang berdosa ya sayang. Kita setiap hari melakukan dosa, selalu menyakiti orang lain, menyakiti adik kita, menyakiti orang tua kita, ya kan? Menyakiti hati mama ya nak. Jadi orang berdosa harus bertobat, karena pertobatan adalah syarat mutlak menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Ya, manusia berdosa ini tidak dapat menyerahkan diri sendiri kepada Tuhan. Jadi bagaimana? Tuhan turut berperan dalam pertobatan. Tuhan yang menolong kita orang berdosa ini, ya. Tuhan Allah kita menarik kita pada jalannya menuju keselamatan. Nah, orang yang bertobat akan menyerahkan seluruh hidupnya kepada aturan Allah, ya. Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupanmu. Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, anak-anak Miss, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi Tuhan yang berperan menarik kita ke jalan keselamatan sehingga kita bisa hidup bertobat. Tapi kita juga harus punya hati yang mau bertobat, hati yang mau melakukan firman Tuhan. Nah, anak-anak Miss yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita melakukan kesalahan, nak, Tuhan menghendaki kita bertobat. Ya, kamu pernah melakukan kesalahan kan? Pernah melakukan dosa? Miss juga, ya. Kita semua orang berdosa. Nah, ketika kita sadari bahwa kita sudah melakukan kesalahan, melakukan dosa kepada saudara kita, ya, Tuhan menghendaki kita untuk bertobat. Kita harus menyadari kesalahan kita dengan jujur, dan kita harus menyesali kesalahan kita itu dengan jujur, dan kita harus berbalik kepada Tuhan. Nah, kita tidak lagi melakukan tindakan-tindakan yang menyedihkan hati Tuhan. Jadi pertobatan itu sangat perlu. Sebab inilah awal orang berdosa menerima kembali kasih karunia dan keselamatan yang daripada Allah. Tuhan Yesus Kristus sudah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Yesus Kristus rela mati, nak, untuk menebus dosamu. Apakah kamu masih mau hidup dalam dosa setiap hari? Tidakkah kamu mau menerima keselamatan daripada Tuhan? Nah, anak-anak Tuhan, anak-anak Miss yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini Tuhan berkata kepada kita, berbaliklah dari perbuatan lamamu menuju hidup yang baru, yaitu melakukan ajaran Alkitab. Apa konsekuensi dari bertobat? Enak nggak bertobat itu? Ada yang bilang nggak enak, ada yang bilang enak bertobat. Nah, apa konsekuensinya sayang? Yaitu kita harus mampu menahan diri. Misalkan setiap hari biasanya kalau ada kue di rumah atau di kulkas, kamu langsung ambil karena padahal itu bukan milikmu, atau itu punya adikmu atau punya kakakmu. Kamu ambil, kamu makan dengan seenaknya tanpa permisi. Itu hidup yang lama, itu hidup berdosa. Nah, sekarang setelah kamu mendengar firman Tuhan ini, ya, kita harus bertobat. Apa konsekuensinya? Kamu harus menahan diri. Jangan mengambil tanpa permisi. Tapi kamu harus tahan dirimu. Lalu kamu permisi dulu kepada adikmu. Tanya dulu, ini kue siapa? Nah, kalau adikmu bilang boleh dimakan, atau kakakmu bilang boleh dimakan, atau mama bilang boleh dimakan, lalu boleh dimakan. Jadi harus berubah ya sayang, dari kehidupan lama ke kehidupan yang baru. Dari sikap yang lama, sikap yang nakal-nakal itu, yang jahat-jahat itu, berubah menjadi sikap anak yang baik. Ya, harus mau berubah. Setiap hari harus ada pertobatan ya sayang. Nah, orang yang sudah bertobat itu tidak boleh mengambil milik orang lain. Siapapun itu tidak boleh. Nah, inilah konsekuensi dari bertobat. Bertobat berarti menyerahkan diri sepenuhnya kepada pimpinan Allah. Ya, Roh Kudus akan berkuasa pada hidupnya dan mengubah semuanya dari
perilaku jahat menjadi perilaku yang baik. Ya sayang, jadi mengerti firman Tuhan hari ini. Bertobat ya sayang. Jangan lagi hidup terus dalam dosa. Jangan lagi hidup terus dalam kemarahan. Jangan lagi ada yang malas-malas beribadah. Bertobatlah, buanglah kehidupan yang lama itu dan berubahlah menjadi kehidupan yang baru yang mau mendengarkan ajaran Tuhan Yesus. Konsekuensinya sudah dikasih tahu tadi, nak, harus mampu menahan diri, ya, harus mau bertanya kepada sekelilingnya, jangan seenaknya saja, karena kita sudah manusia bertobat, sudah menjadi anak Tuhan Yesus, supaya kita menerima keselamatan kasih karunia yang daripada Yesus Kristus. Mengerti firman Tuhan ya sayang? Oke, anak-anak Miss, sekarang kamu kerjakan tugasmu, nak, di buku LKS kita ini. Coba kamu buka dulu LKS kelas 5 bab 3. Jangan ada yang salah tulis soal. Minggu yang lalu banyak sekali yang nilai 0 karena belum disuruh Miss sudah dikerjakan. Itu artinya belum bertobat ya. Tidak dengar-dengaran. Nah, sekarang coba dengarkan dulu. Miss buka buku LKS bab 3. Bab 3. Mengerti ya, anaknya? Bab 3 halaman 11. Halaman 11 soalnya 5 saja. Nomor 1 sampai nomor 5. Bagi yang kelas 5A, kirimkan tugasnya ke WA Miss Lo. Yang kelas 5B, kirimkan tugasnya ke WA Teacher Mesri ya sayang. Oke, ingat tugasmu. Sekarang lipat tanganmu. Ya, kita mau bernyanyi. Ya sayang, kita mau tutup pembelajaran kita hari ini. Buka lagi kidung jemaatnya tadi. Nomor berapa tadi, nak? Nomor 4, 6, 7. Kita bernyanyi, nak. Berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini Bapa. Kami mengerti firman Tuhan bahwa kami harus bertobat, meninggalkan kehidupan lama kami dan melakukan kehidupan yang baru, hidup bersama Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus. Ajari kami Tuhan untuk selalu bertobat setiap hari, setiap saat, dan selalu mengingat kasih karunia Tuhan dalam hidup kami, supaya kami Tuhan menerima keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih buat pembelajaran hari ini Bapa. Kami mengerti. Dalam nama Yesus kami serahkan hidup kami. Terpujilah Engkau. Amin.